Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Saya doakan selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Makasih buat yang udah nonton. Kali ini saya ada di Citramaja, ada rumah lagi yang mau dijual nih teman-teman. Nah ini dia rumahnya. Biasanya kan di opening tuh saya lagi di motor ya, perjalanan dari gerbang utamanya sampai ke lokasi klasternya gitu ya. Untuk video kali ini saya langsung di depan rumahnya karena sebelumnya saya juga udah jualin rumah sama-sama di klaster Green Vista ini. Nah nanti videonya ada di akhir video ya linknya, atau nanti link videonya ada di deskripsi. Nah itu sama-sama Green Vista ya, yang satu itu di blok E18 di sana. Nah sekarang ini di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu akses masuk gerbang utama sampai ke klasternya kayak gimana, bisa tonton aja video sebelumnya, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah kita langsung aja jualin rumahnya. Ini dia yang mau dijual. Seperti biasa nanti juga kita akan nerbangin drone, lihat kondisi dari atasnya kayak gimana dan lihat sekelilingnya ya. Nah untuk rumah ini nanti paling di akhir video ya, setelah penutupan, setelah nerbangin drone, saya akan ajak teman-teman untuk ke gerbang utamanya dari rumahnya ini. Jadi biasanya saya datang di awal gitu ya, dari gerbang utama ke rumahnya. Kalau sekarang kebalikannya, dari dari rumahnya ke gerbang utamanya gitu ya. Jadi tonton aja sampai akhir kalau pengen lihat gimana sekelilingnya gitu ya, akses jalannya, suasananya, dan sejauh apa sampai ke gerbang utamanya. Nanti di akhir video ada. Kali ini kita langsung aja yuk jual rumahnya dulu ya, liatin rumahnya dulu. Nah kalau untuk rumah ini si pemilik rumah nggak ngasih tahu harganya berapa. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya harganya bisa langsung kontak aja nomornya di video ini. Nanti juga ada di deskripsi. Untuk nanya-nanya lebih detail tentang surat-suratnya, IPL-nya berapa, juga langsung aja ke ownernya langsung ya, ke pemiliknya. Nah untuk sebelum kita lihat rumahnya, kita lihat dulu sekelilingnya. Di sampingnya ini ada tetangga ya, udah ada yang isi. Nah jadi untuk rumah ini ada tetangga nih ya di sebelah kiri ya. Kalau kita madep ke rumahnya, sebelah kirinya ada tetangga nih yang udah isi. Terus ini depannya belum ada yang isi, tapi di sini yang saya lihat pohonnya udah rindang, jadi adem nih. Tuh saya parkir di sini adem ya. Nah terus ada huni lagi di sana tuh. Jadi di tusuk sate ya istilahnya tuh, di situ ada mobil parkir. Nah itu juga ada yang huni. Jadi nggak keeng-keeng banget ya istilahnya, karena di sananya udah ada yang huni, di sini ada yang huni, dan di sini ada sendal. Nggak tahu ini udah dihuni apa belum, tapi kayaknya belum deh. Nah ini tetangga yang sebelah sini tuh ada sendal. Oh kayaknya belum dihuni deh, belum dihuni ya. Sendal juga mungkin kalau ownernya kali-kali kesini doang nengokin rumahnya gitu ya. Tapi di sana udah ada yang huni. Tuh ada suara hewan peliharaannya juga ya kedengeran. Oke lanjut, ini ya rumahnya. Kita akan cek kondisi dari luarnya aja ya, karena saya nggak dapat kunci akses masuknya. Kita akan lihat dari luarnya aja. Ini untuk carportnya ya, carport normal masih aman. Ini juga masih kegembok ya untuk mesin air, dan itu tong sampah beton juga masih aman. Nah ini untuk gotnya ya, sistem drainasenya. Di sini ada tiang listrik kayak gini, suasana depannya ya kayak gini. Terus untuk rumahnya masih aman ya, kalau saya lihat nggak ada yang retak. Ya ini kayak gini mah wajar, cat-cat kusam kayak gini, karena ini kena matahari, itu kena hujan, kena matahari, jadi kayak gini ya. Dan ini kena mataharinya tuh mencolok banget nih siang-siang jam 10-an nih. Nggak tahu ini arahnya ke barat atau ke timur ini, atau ke selatan atau ke utaranya, kurang tahu. Tapi ini siang-siang jam 10-an nyorot banget ya mataharinya ke sini. Nah ini untuk akses jendelanya. Ini udah saya tulis ya buat temen-temen yang pengen nanya-nanya lebih detail. Token listriknya kita lihat itu ada bolongan di plafonnya, nggak tahu itu apakah bocor atau enggak. Tuh ada bolongan, tapi kalau dilihat sih ini aman ya, nggak ada yang bocor. Tuh ya kotor-kotor aja, tapi itu banyak itu ya, seperti biasa ya rumah-rumah yang nggak ditempatin itu pasti belakangnya tuh banyak tumbuh itu ya, tanaman merambat. Tapi kalau bocor nggak ada, masih aman. Jadi plafon nggak ada yang bocor. Kalau bocor tuh kelihatan teman-teman ya, ambrul. Nah ini juga tuh untuk kamarnya aman ya. Overall kondisi barang, kondisi rumah masih aman. Kondisi rumah masih aman. Nah ini paling pintu doang nih, udah begini nih, wajar nih karena ini kena matahari nyorot banget. Tapi ini masih kekunci, masih aman, jadi nggak jebol ya. Pintu nggak jebol, cuman rusak aja. Kondisinya kayak gini. Nah ini tuh paling cat sama pintu doang. Nanti kita lihat akses belakangnya, karena kita nggak bisa ke belakang ya, ketutup, jadi harus pakai drone. Nanti kita lewat drone aja lihat area belakangnya. Kita hanya lihat depannya aja, kondisinya begini ya. Intinya bangunan masih aman, masih kuat, masih kokoh. Ya paling butuh sedikit
peremajaan seperti cat-cat itu ya, dicat lagi. Terus pintunya paling ya udah. Ini untuk desainnya juga bagus ya. Untuk tipe yang Green Vista ini, cluster Green Vista ini, dia rumahnya tipe menengah ya. Jadi bukan yang tipe bawah, dia tipe menengah. Dari desainnya bisa dilihat ya, ada aksen-aksen kayunya gitu. Terus ini juga tinggi ya plafonnya, 6 meteran, jadi bisa ditaruh ruang tambahan di atasnya, entah itu buat gudang, entah itu buat ruangan sendiri gitu ya, entah itu ruang kantor atau ruang keluarga. Pokoknya itu plafon tinggi gitu, fleksibel atasnya untuk difungsikan ke ruangan yang lain ya. Nah, kita akan coba abis ini nerbangin drone ya. Kalau untuk depannya kayaknya cukup segitu aja, karena kita nggak ada akses masuknya juga. Yang pasti kalau kita lihat bangunannya masih aman banget ya. Yuk kita langsung aja pakai drone teman-teman. Oke, kita akan mengudara teman-teman. Nah, ini ya kondisi rumahnya. Kita akan lihat. Nah, ini area belakangnya mending ya. Maksudnya nggak sampai tumbuh pohon lah. Kalau yang sebelumnya kan sampai tumbuh pohon. Kalau ini paling tanaman merambat aja ya. Aduh, tuh oh, diserang burung. Aduh, seperti biasa kalau drone terbang itu pasti langsung diserang burung ya. Wah. Kalau drone-nya kecil, burung pada berani. Tapi katanya kalau drone-nya gede, burung pada takut. Nah, ini area belakangnya. Nih area belakangnya nih. Aduh, itu burung. Aduh. Ini, maaf ya teman-teman ya, ini asli. Itu 2 burung tuh. Ampun. Oke. Ini ya rumahnya. Ini jadi gak konsen nih ngeliatin drone diserang burung. Nah, ini belakangnya ya teman-teman kayak gini. Tuh. Jadi aman ya, belakangnya aman, cuman tumbuh-tumbuh ini doang, apa namanya, tanaman merambat doang, tapi nggak sampai ada pohon lah, nggak sampai ada pohon yang rindang gitu ya. Nah, ini untuk gerbang masuknya di sana tuh. Nih burung, aduh ya Allah. Nah tuh ya gerbang masuknya, jadi nggak terlalu jauh juga sih sama gerbang masuknya. Tuh ya di sana. Nanti pokoknya kita abis ini langsung ini ya teman-teman, naik motor ke gerbang masuknya dari rumahnya. Ini saya jadi nggak konsen nih gara-gara ngeliatin drone diserang burung. Aduh maaf ya. Nah ini lokasinya di sini ya, jadi agak ujung ya. Jadi abis masuk gerbang tuh belok kanan. Nah di sini tuh. Ini suasana klasternya teman-teman ya, bisa dilihat banyak rumahnya di sini rapi-rapi. Bagus, akses jalannya juga di aspal. Depannya udah banyak ruko. Nah, di sana juga ada banyak yang huni. Di sana banyak klaster yang lain, dan ini adalah klaster Green Vista yang lokasinya tuh ada di pertengahan ya. Buat teman-teman yang nanya lokasi perumahan atau klaster yang enak di mana Bang, yang lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari gerbang utama gitu ya, di tengah-tengah. Nah, ini salah satunya nih teman-teman, Green Vista ini ya. Jadi dia dari bundaran sana itu nggak jauh tuh. Dari gerbang masuk tuh kan datang dari arah kanan itu ya. Nah, jadi pas dari bundaran ini belok kiri, ada masjid di situ, Masjid Al-Ikhlas. Udah di sini teman-teman. Nah, terus kalau ke arah sana, kalau tadi bundaran belok kanan, ke arah sana itu adalah arah ke Eco Club. Nah, di sana Eco Clubnya tuh ada kolam renang, ada tempat gym juga di sana. Tuh. Jadi Eco Club juga nggak terlalu jauh, pertengahan lah. Makanya menurut saya ini klasternya lumayan enak ya untuk posisinya, lokasinya. Jadi dia di tengah tuh, nggak terlalu jauh dari gerbang utama. Gerbang utama kan di sana. Di gerbang utama itu ada CGV ya. Ada area bermain anak-anak juga. Nah, ini di sini. Nah, sedangkan kalau ke sana itu arah klaster-klaster yang lain tuh ya. Banyak di sana. Ada klaster Agate, klaster pokoknya banyak lah tuh. Di sana tuh kan banyak tuh. Klaster Seminyak, klaster Ubud. Oke, di sana itu ya banyak klaster yang lain. Di sana itu Citra Maja 2. Maaf tadi kepotong videonya, kepencet ini ya. Recordnya kepencet berhenti, jadi tadi kepotong. Nah ini ya tuh, di sana banyak klaster-klaster yang lain. Jadi luas banget Citra Maja tuh teman-teman ya, luas banget tuh. Di sana juga ada progres masjidnya, gereja di sana, dan gerbang utama untuk Citra Maja 2 ada di sebelah sana ya. Jadi ini pertengahan lah. Tuh, jadi nggak terlalu jauh dari pintu masuk gerbang utama yang Citra Maja 1. Dan untuk gerbang utama Citra Maja 2 juga lumayan lah. Jadi ini pertengahan. Oke, itu aja teman-teman ya lokasinya. Jadi
Dari gerbang masuknya di sebelah sini nih, gerbang masuknya belok ke kiri ya. Nah, ini di sini nih. Jadi hampir ke ujung lah, hampir ujung. Ya, di sini ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalau yang mau nanya-nanya seperti biasa langsung aja ke pemiliknya langsung. Jangan ditutup dulu videonya karena abis ini kan kita mau jalan ya. Mau jalan naik motor ke gerbang utama dari perumahannya, dari rumahnya, dari lokasi rumahnya gitu ya. Jadi buat teman-teman biar tahu gambaran lokasi rumahnya, dari rumahnya tuh ke gerbang utamanya kayak gimana sih gitu ya. Akses jalannya, suasana tetangga-tetangganya dan lain-lainnya. Aduh, kedengeran gak suara burungnya? Astagfirullah. Burung. Ya. Sekali lagi ini rumahnya di sini ya. Tuh. Nah, ini dia rumahnya ya. Tadi kita udah lihat kondisi gentengnya aman, atapnya aman, belakangnya juga hanya ada tanaman merambat doang ya, nggak ada pohon yang tinggi, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Ini juga untuk beton depannya tuh masih aman ya. Oke, yuk abis ini kita coba langsung aja naik motor ke gerbang utama dari arah rumahnya ya. Yuk. Oke teman-teman, yuk kita akan ke gerbang utama ya dari lokasi rumahnya di sini. Jadi ini kebalikannya ya, biasanya di video awal saya kasih lihat akses masuk dari gerbang utama ke rumahnya. Kalau ini kebalikannya dari rumah ke gerbang akses masuknya. Nah, jadi dia tuh hampir ujung ya lokasinya. Ada 2 belokan lagi. Jadi belokan ketiga dari ujung. Nah, ternyata yang udah ditempatin 2 rumah ya, di sampingnya juga ditempatin. Nah, ini belakangnya kayak gini. Di sini ada bundaran taman. Udah, ini tinggal ikutin aja sebelah depan itu, lurus aja ya. Jadi dari rumah itu belok kanan, lurus aja. Nah, nih kita bisa lihat ya udah banyak yang huni juga tuh. Banyak mobil-mobil terparkir. Tuh tadi juga ada yang bersih-bersih ya. Di situ juga tuh di depan banyak mobil. Nih juga ada yang huni, ini ada yang huni. Tuh. Nah, rumahnya jadi akses gerbangnya itu dari rumahnya di sini belok kiri. Nah, ini dia gerbang utamanya ya. Jadi gampang ya teman-teman ya, cuman belok kanan lurus, belokan ketiga dari ujung belok kiri, udah nyampe. Makasih Pak. Nah, ini area depannya udah banyak ruko yang buka. Di sini ada susu jahe, ada Indomaret, ada Akar Jaya Budi Plastik, ada apotik. Terus di sana juga ada tempat makan. Di sana ada warteg langganan saya, ada Padang. Pokoknya banyak lah. Ini ada sembako tuh, Pampers, galon, segala macam ya. Oke, itu aja videonya. Makasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat ya. Intinya ya itu recommended banget buat teman-teman mau cari rumah buat dihuni atau buat investasi. Silahkan aja ya, hubungin nomor pemiliknya ya. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.